Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aurelia Putri dari kelas 1247, nomor absen 02. Kali ini saya akan mengerjakan ujian praktek ekonomi dengan guru bimbingan Ibu Runi. Nah, saya mendapatkan yang A, yaitu dengan 3 soal. Yang pertama adalah akuntansi secara umum, yang kedua adalah persamaan dasar akuntansi, dan yang ketiga adalah contoh soal. Nah, yang pertama adalah akuntansi secara umum. Akuntansi secara umum sendiri dibagi menjadi 3, yaitu menurut American Institute of Certified Public Accountant. Nah, di sini menurut ini itu tuh mengidentifikasikan akuntansi sebagai seni mencatat, menggolongkan, serta meringkas informasi terkait aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Nah, yang kedua merupakan menurut AAA atau American Accounting Association, yaitu akuntansi merupakan proses mengenal, terus proses menghubungkan dan menghubungkan informasi ekonomi, gitu maksudnya. Nah, yang ketiga adalah menurut sudut pandang pelaku kegiatan, yaitu akuntansi merupakan proses mencatat, mengklasifikasi, mengelompokkan, serta menyajikan data. Nah, kalau menurut sudut pandang pelaku kegiatan ini, itu akuntansi itu memudahkan sekali untuk para pengguna untuk membuat suatu keputusan gitu. Nah, kita sekarang yang soal yang kedua, yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu berhubungan dengan yang pertama adalah harta, yang kedua adalah hutang, dan yang ketiga adalah ekuitas. Nah, di persamaan dasar akuntansi ini, hubungan antara aktiva atau aset sama dengan pasiva atau liabilitas dan ekuitas. Persamaan dasar akuntansi ini memiliki 3 unsur, ya, yang tadi itu pertama adalah harta atau aset, yang kedua adalah hutang atau liabilitas, dan yang ketiga adalah ekuitas pemilik. Nah, yang pertama adalah harta atau aset. Ini merupakan aset perusahaan yang dijadikan untuk masa depan gitu. Jadi kayak misalnya ada apa-apa bisa pakai aset perusahaan. Nah, yang kedua adalah liabilitas atau hutang. Nah, hutang sendiri ini wajib dibayarkan pada pihak ketiga dengan jaminan atau biasanya ada uang atau jasa pada waktu yang telah ditentukan. Contohnya, misalnya kita industri rumahan itu pinjam ke bank. Nah, kalau pinjam ke bank itu kan biasanya ada bunga. Nah, bunganya itu yang kita bayar. Itu yang dimaksud dengan liabilitas itu. Dan yang ketiga adalah ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik sendiri ini adalah pemilik kekayaan perusahaan. Nah, jadi kayak kalau misalnya di perusahaan bisa kita sebut kayak pemegang saham seperti itu. Nah, yang ketiga itu contoh soal. Contoh soalnya sendiri sudah saya bikin, yang ini. Saya bacakan aja, yaitu Pak Budi mendirikan sebuah bengkel yang bernama Berkah Jaya di perkotaan. Yang pertama, tanggal 3 Maret 2020 menyetor saldo awal sebesar 1 juta rupiah dan perlengkapan bengkel 400.000. Yang kedua, tanggal 5 Maret 2020 membeli peralatan sebesar 400.000 secara kredit. Nah, yang ketiga, tanggal 9 Maret 2020 membeli perlengkapan bengkel sebesar 500.000 secara kredit. Yang keempat, tanggal 15 Maret 2020 diterima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar 700.000. Yang kelima, tanggal 16 Maret 2020 bayar listrik sebesar 350.000.
Yang keenam, tanggal 17 Maret 2020 bayar gaji 250.000. Yang ketujuh, tanggal 19 Maret 2020 menerima pendapatan bengkel 300.000. Yang kedelapan, tanggal 29 Maret 2020 membayar angsuran bank Mandiri sebesar 300.000. Yang ke-10, tanggal 31 Maret 2020 membayar hutang sebesar 400.000. Dan ini cara pengerjaannya memakai persamaan dasar akuntansi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf Bu Runi kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada yang tidak jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.